Pada tanggal 7 pagi, ada banyak pemancing yang diterjang ombak ganas dan jatuh ke laut di pelabuhan Tashi Touchen, Iran. Setelah mendapat laporan, patroli laut bersama dengan damkar dan awak udara melakukan penyelamatan. 10 orang berhasil dibawa ke darat. Setelah mengadakan penyelamatan, 4 orang dinyatakan tewas. 一次是超5、6个，然后第二次打下去就几乎全部都不见了，因为我知道那边有10几个人都在钓鱼。 Saksi mata mengatakan banyak pemancing berada di pantai saat ombak beruntun datang. Salah satu ombak yang besar menyeret orang, mobil, dan alat tangkap ke laut. Semua orang hilang dalam sekejap. Patroli laut menyatakan bahwa berenang, memancing, dan aktivitas air lainnya dilarang di lokasi. Tetapi banyaknya ikan tenggiri dan ikan red tail membuat pemancing masuk ke pelabuhan tanpa izin. 海神台风北上的过程当中为台湾的东半部的沿海带来明显的长浪今天在上午，我们在龙洞的浮标以及在苏澳的浮标都有侦测到2米高的长浪，那甚至龙洞浮标一度有接近到3米的情形。 Pelabuhan Perikanan Tashi adalah tempat wisata yang terbuka bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan indah Pulau Kwesan. Namun akibat dampak lingkaran luar taifun, ombak besar berserang telah menggurung banyak pemancing ke laut. JWB mengingatkan, laut di lepas pantai Ilan telah mengeluarkan peringatan ombak panjang selama 3 hari. Ombak panjang dan topografi pantai dapat membentuk ombak ganas. Warga disarankan untuk bersiaga dan menjauh dari pantai. Ombak besar yang sering muncul di sepanjang pantai sering menyebabkan kematian di Taiwan. Untuk melindungi pemancing, Pemkot New Taipei mewajibkan pemakaian jaket pelampung atau dikenakan denda maksimal 900.000 dolar Taiwan. 它是接二连三的，就是打下来然后拉下去，因为按便你这样子容易被一些礁岩去割伤。 Penjual tersebut juga menyarankan untuk tidak ke pantai jika JWB mengeluarkan peringatan ombak panjang karena kesempatan hidup jika terjebak ombak ganas sangat kecil. Menurut statistik, ada rata-rata 25 korban jiwa yang tergulung ombak setiap tahun. Peristiwa November 2013 sempat menjadi sorotan di mana Universitas Komunitas Sulin di New Taipei bersikeras mengadakan pengajaran di Pithoujiao, Longtong yang berjarak 15 meter dari laut. Mereka dihantam ombak ganas yang menyebabkan 8 orang meninggal. Satu lagi, lomba memancing di Tanggul Pelabuhan Keelung pada September 2017 menyebabkan 104 pemancing terperangkap karena pengaruh lingkaran luar taifun yang menyebabkan lebih 10 orang terluka. Pakar cuaca mengatakan ombak panas berkemungkinan muncul ketika angin muson timur laut dan barat daya bertiup di musim dingin dan panas, terutama sesudah taifun. Ombak ini selalu muncul pada bulan Juli hingga Februari tahun berikutnya. Pada saat ini, hindari ke lokasi terumbu dan bebatuan di pesisir atau wilayah pemecah ombak di sekitar mercusuar karena sering terdapat ombak ganas. Lokasi berbahaya termasuk Pantai Timur Laut, Waimusan, Keelung, dan Santiaojiao, kota New Taipei. Taiwan bertambah 1 kasus demam berdarah lokal. Seorang laki-laki berusia 19 tahun di Taoyuan diduga tertular di rumah dan tempat kursus. Kasus ini diduga berkaitan dengan klaster lokal Taoyuan. Untuk mencegah penyebaran wabah, Dinas Kesehatan telah melakukan pencegahan secara kimia, menyelidiki kepadatan nyamuk vektor, dan membersihkan sumber penyakit di rumah dan area aktivitas pasien. Berdasarkan statistik, dari total 79 kasus DBD saat ini, mayoritas berasal dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Di antaranya termasuk 16 kasus DBD lokal, 15 kasus di kota Taoyuan, beberapa kasus klaster di Kelurahan Chang'an Taoyuan, dan 1 di kota New Taipei. Gradasi warna susu terbentang di atas laut nan biru. Ini adalah laut susu yang terletak di Pulau Kwesan, Iran yang menjadi titik wisata populer baru-baru ini. Adanya letusan mata air panas bawah laut di kawasan ini membentuk area putih susu di permukaan laut. Karena semburan mata air panas bawah laut, air laut berbau bererang. Peneliti juga menemukan bakteri spesial di dalam air yang kemungkinan besar melakukan penyerapan karbon kimiawi yang efisien untuk mendukung ekosistem mata air. Selain itu, medan aliran di sini cukup kompleks dengan kecepatan sesaat 70 cm per detik. Meskipun berkecepatan tinggi, tetapi karena pengaruh fenomena pasang surut, laut susu tidak akan menghilang. Sebagian besar sifat vulkanik Pulau Kwesan terletak di bawah air. Hanya bagian kepala penyu saja sudah terdapat banyak jalur mata air panas. Luasnya laut susu tergantung pada pasang surut, arus laut, dan letusan mata air panas bawah laut, sehingga besarnya laut susu yang terbentuk akan berubah sewaktu-waktu.